Drone Israel jatuh di Lebanon, ini penampakannya. Drone Israel jatuh di Lebanon, ini penampakannya. Satu pesawat tidak berawak atau drone Israel jatuh di desa Wazani Selatan, Lebanon pada Selasa 19 Juli. Tentara Israel telah mengklaim mereka tidak mengetahui adanya kecelakaan pesawat tidak berawak. Kecelakaan terjadi bersamaan dengan serangan tentara Israel di satu lokasi Hamas di jalur Gaza yang diblokade. Insiden itu juga datang tidak lama setelah pernyataan Perdana Menteri Israel Yair Lapid selamat turnya di sepanjang perbatasan Lebanon. Saat itu dia memperingatkan tindakan agresif Hizbullah dapat menyebabkan kawasan itu ke eskalasi yang tidak diinginkan. Pada Senin, tentara Israel mengumumkan satu pesawat tidak berawak dilaporkan telah menyusup ke Israel dari Lebanon. Pemerintah Israel mengklaim drone itu dikirim oleh Hizbullah. Pada 2 Juli 2022, Hizbullah meluncurkan 3 drone tidak bersenjata menuju ladang gas Karis. Setelah itu, Israel bersumpah untuk membalas. Satu pesawat tidak berawak atau drone Israel jatuh di desa Wazani Selatan, Lebanon pada Selasa 19 Juli. Tentara Israel telah mengklaim mereka tidak mengetahui adanya kecelakaan pesawat tidak berawak. Kecelakaan terjadi bersamaan dengan serangan tentara Israel di satu lokasi Hamas di jalur Gaza yang diblokade. Insiden itu juga datang tidak lama setelah pernyataan Perdana Menteri Israel Yair Lapid selamat turnya di sepanjang perbatasan Lebanon. Saat itu dia memperingatkan tindakan agresif Hizbullah dapat menyebabkan kawasan itu ke eskalasi yang tidak diinginkan. Pada Senin, tentara Israel mengumumkan satu pesawat tidak berawak dilaporkan telah menyusup ke Israel dari Lebanon. Pemerintah Israel mengklaim drone itu dikirim oleh Hizbullah. Pada 2 Juli 2022, Hizbullah meluncurkan 3 drone tidak bersenjata menuju ladang gas Karis. Setelah itu, Israel bersumpah untuk membalas. Amerika Serikat Iran bersiap kirim ratusan drone ke Rusia untuk gempur Ukraina. Pemerintah Amerika Serikat mengatakan Iran sedang bersiap untuk memasok Rusia dengan ratusan drone untuk digunakan dalam perangnya di Ukraina. Menurut penasihat keamanan nasional Gedung Putih Jake Sullivan, sesi pelatihan operasional drone itu akan dimulai pada awal bulan ini. Informasi kami menunjukkan bahwa pemerintah Iran sedang bersiap untuk menyediakan Rusia hingga beberapa ratus UAV termasuk UAV berkemampuan senjata dalam waktu yang dipercepat, kata Sullivan. Informasi kami lebih lanjut menunjukkan bahwa Iran sedang mempersiapkan untuk melatih pasukan Rusia untuk menggunakan UAV ini dengan sesi pelatihan awal yang dijadwalkan akan dimulai pada awal Juli. Lanjut dia selama konferensi pers hari Senin waktu Washington seperti dilansir AFP. Sullivan mengatakan belum jelas apakah Iran telah mengirimkan drone-drone tersebut ke Rusia, tapi ini hanya salah satu contoh bagaimana Rusia melihat ke negara seperti Iran untuk kemampuan yang juga digunakan untuk menyerang Arab Saudi. Sullivan menanggapi pernyataan apakah Amerika Serikat percaya Rusia akan terus gagal dalam tujuan utamanya merebut di ibu kota Ukraina, Kiev. Amerika Serikat yakin bahwa keberanian Ukraina dan dukungan Barat untuk Ukraina akan memungkinkan negara itu untuk mempertahankan ibu kotanya, jawab Sullivan. Pejabat Amerika Serikat ini menunjukkan biaya mahal yang harus ditanggung Rusia di medan perang, tepatnya mengenai pemeliharaan senjatanya sendiri. Dari sudut pandang kami akan terus melakukan bagian kami untuk membantu mempertahankan pertahanan efektif Ukraina, untuk membantu Ukraina menunjukkan bahwa upaya Rusia untuk mencoba dan menghapus Ukraina dari peta tidak dapat berhasil, kata Sullivan. Ukraina keluhkan Iron Dome Israel yang membeli lawan rudal Rusia.
Pernyataan kontradiktif disampaikan pemerintah Ukraina terkait sistem pertahanan Iron Dome buatan Israel. Jika sebelumnya Ukraina mengagung-agungkan dan mengemis untuk mendapatkan Iron Dome, kini hal berbeda disampaikan Menteri Pertahanan Ukraina, Oleksiy Reznikov. Menurut Reznikov, sistem pertahanan anti-rudal Iron Dome andalan Israel tersebut dibuat tidak berkutik melawan rudal-rudal super canggih Rusia. Pernyataan Reznikov itu tentu sangat kontras dengan pernyataan Duta Besar Ukraina untuk Israel, Yevgen Kornichuk, yang sebelumnya sangat mengagung-agungkan Iron Dome. Kami butuh bantuan Israel, kami butuh Iron Dome yang akan berguna untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak kami dari rudal-rudal Rusia di wilayah kami, kata Kornichuk. Saat itu, seperti dilansir Jerusalem Post Senin 11 Juli. Namun rupanya, Iron Dome Israel yang cukup dikenal luas kemampuannya tersebut dibuat memble saat melawan rudal-rudal Rusia. Hal itu diungkapkan langsung oleh Reznikov dalam sebuah pertemuan Forbes. Kita semua tahu dengan Israel yang mampu melindungi wilayah udaranya dengan baik. Kita semua juga tahu nama Iron Dome, tapi faktanya itu tidak 100% melindungi. Fakta lain, saya telah pergi ke Israel dan berbicara dengan pabrikan dan pihak terkait di sana. Iron Dome dibuat hanya untuk melawan rudal pelan, rendah, jangkauan dan kecil sehingga tidak dapat melawan rudal jarak menengah dan balistik, kata Reznikov. Sebagai data pendukung, Iron Dome merupakan sistem pertahanan anti-rudal yang dikembangkan mulai tahun 2007 oleh Rafael Advanced Defense System dan Israel Aerospace Industry. Dikembangkan menyusul serangan berdarah roket Hizbullah pada 2006 yang menewaskan puluhan rakyat Israel saat itu. Kini sistem pertahanan anti-rudal itu juga menjadi andalan Israel untuk mencegat dan menghancurkan roket kiriman Hamas. Israel sendiri mengembangkan sistem pertahanan anti-rudal dengan bantuan Amerika Serikat yang telah mengucurkan bantuan dana sebesar 2,8 triliun rupiah. Namun sejatinya, sistem pertahanan ini memang dikembangkan untuk roket dan artileri jarak pendek dengan kisaran jangkauan antara 4 hingga 70 km. Hal ini yang membuat sistem pertahanan anti-rudal Iron Dome itu kesulitan menghadapi rudal-rudal buatan Rusia yang tentu lebih canggih.